Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan kebahagiaan dan keberlimpahan hidup teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari yang japri kepada saya. Bagaimana cara mengetahui jenis varietas bibit kurma? Nah, pada kesempatan ini kita sifatnya ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, ini di depan saya ada bibit kurma teman-teman. Ini usia 8 bulanan teman-teman ya. Apakah di sini teman-teman ada yang bisa nebak ini jenis kurmanya apa teman-teman ya? Silahkan bagi yang bisa menebak tulis di kolom komentar teman-teman ya. Ini bisa jadikan referensi bahwa kita susah sekali menebak jenis bibit kurmanya teman-teman ya. Jadi tidak sembarang orang bisa menebak dengan pasti ini jenisnya kurma apa teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut kita selidiki dulu teman-teman ya, jenis kurma apa yang sering masuk ke Indonesia teman-teman ya. Yang paling umum yang sering masuk ke Indonesia adalah jenis kurma ajwa. Selain ajwa juga banyak beredar jenis kurma Tunisia teman-teman ya, atau biasa disebut dengan Deglet Nur, dan juga kurma Halas, Barhi, Mozafati, terkadang Mejol juga masuk teman-teman ya, dan juga beberapa varietas lain seperti Kenaizi, seperti Lulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengidentifikasi di Indonesia ini, sebenarnya dari dulu emang banyak sekali masuk jenis berbagai kurma dari Timur Tengah teman-teman ya. Jadi kalau ada yang temen atau tanya ini jenis kurmanya apa, maka gambarannya ya jenis kurma yang tadi yang sudah disebutkan ya teman-teman ya. Jadi tidak bakalan jauh dari itu teman-teman ya. Untuk lebih spesifik kita tanyakan kembali, waktu pertama nanam bijinya yang dimakan itu kurmanya seperti apa, misalkan warna buahnya misalkan hitam. Oh, berarti kalau hitam yang sering masuk ke Indonesia adalah jenis kurmanya ajwa. Maka kemungkinan besar bibit yang ditanam oleh teman kita itu yang tidak tahu jenis itu termasuk jenis kurma ajwa. Atau tanyakan lagi, misalkan yang dimakan itu jenis warnanya coklat, lonjong, agak basah-basah. Tanyakan lagi bijinya bagaimana, panjang-panjang dan runcing. Oh, biasanya yang sering masuk ke Indonesia jenis kurma warnanya coklat, lonjong, dan bijinya itu runcing-runcing panjang, biasanya itu jenisnya Deglet Nur. Maka teman-teman bisa menganalogikan lah ya teman-teman ya, bisa menggambarkan bahwa oh, jenis bibit kurmanya ini ajwa dari ciri-ciri buah dan juga ciri-ciri bijinya teman-teman ya. Jadi tidak usah berpikir ya terlalu jelimet teman-teman ya. Kita klasifikasikan dulu jenis kurmanya yang sering masuk ke Indonesia seperti tadi yang saya sebutkan ya. Ada ajwa, ada Deglet Nur, ada Barhi, ada Holas, ada Kenazi, ada Lulu, ada Mozafati, dan juga terkadang juga masuk beberapa jenis yang agak ekstrim temen ya, udah masuk ke Indonesia itu seperti KL1. Kita jarang menemukan buahnya atau H1 di Indonesia tapi bijinya masuk. Kalau teman-teman biasa mengonsumsi kurma teman-teman ya, teman-teman juga terbiasalah antara berbagai jenis yang satu atau jenis yang lain. Sepertinya kalau teman-teman beli kurma, lihat bungkusnya teman-teman ya, misalkan jenisnya Barhi, maka kalau jenisnya Barhi bisa dilihat bahwa kurmanya itu bulat-bulat teman-teman ya, bulat-bulat, warnanya coklat, dan warna rasanya teksturnya itu lembut dan juga manis lah.
dan bijinya juga bulat-bulat teman-teman. Berbeda dengan seperti holas dia bulat tapi tekstur rasanya agak kasar sedikit, lebih lembut dari barhi, dan bijinya itu kecil teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kalau pengen lebih mahir menentukan jenis bibit kurmanya apa, disarankan ya teman-teman membeli setiap satu jenis varietas kurma yang masuk ke Indonesia teman-teman ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita kuliner kurma, kita catat jenisnya apa, kita rasakan, lihat bentuknya, lihat bijinya. Insya Allah teman-teman juga akan terbiasa. Oh, nanti misalkan mengidentifikasi jenis kurma yang ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Misalkan ada sahabat atau saudara nanya, oh ini saya lupa jenis kurmanya apa. Nah, tanyakan lagi dulu makan kurmanya bagaimana, bijinya bagaimana. Tentunya teman-teman akan lebih lihai. Berbeda kalau kita menemukan suatu bibit kurma atau pohon kurma di jalanan teman-teman ya. Kita mengidentifikasi ini jenisnya apa, varietasnya apa, ini susah sekali untuk diidentifikasi teman-teman ya. Paling perkiraan ya seperti tadi kita tentukan jenis kurma apa yang sering masuk ke Indonesia, ya kurang lebih ya diantara itu ajwa, holas, barhi, lulu, ya sekitaran itu teman-teman ya, atau golden valley atau biasa disebut dengan siwi teman-teman ya. Jadi kalau mau pastinya yang di pinggir jalan atau yang tumbuh, atau ada temen yang menanyakan ini dulu saya lupa makan kurmanya apa, bentuknya bagaimana, ya kita kasih namanya deh no name aja, atau biasa no name atau tanpa nama teman-teman ya. Kalau penggiat kurma biasanya mengatasnamakan KLI, kurma liar Indonesia teman-teman ya. Jadi untuk mengidentifikasi nanti jenisnya apa, nanti ditunggu dari buahnya teman-teman ya. Kalau nanti buahnya kok pas rutubnya kuning ya kemudiannya barhi, atau agak kemerah-merahan agak dikit ya holas, kalau hitam ya ajwa. Bisa juga kalau kita menemukan pohon kurma atau berbuah kita namakan sendiri juga tidak apa-apa teman-teman ya, karena ini adalah varietas dari biji. Karena kalau kurma varietas dari biji kita bisa menamakannya kurma itu sendiri karena itu udah persilangan teman-teman ya. Berbeda dengan bibit kurma dari kultur jaringan. Kalau bibit kurma kultur jaringan kalau sudah didatangkan sudah pasti jelas varietasnya teman-teman ya. Misalnya kalau barhi ya barhi, nanti bagaimanapun jadinya ya nanti akan jadi bibit kurma dan pohon kurma barhi. Misalkan datanya edahan ya edahan, apapun yang terjadi kalau bibit kurma kultur jaringan tetap apa adanya karena sifatnya sama dengan induknya teman-teman ya. Baik teman-teman, cara mengidentifikasi jenis varietas bibit kurma atau pohon kurma penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kita tentukan dulu jenis kurma yang sering masuk ke Indonesia, ini. Nah, kalau misalkan lebih jelasnya kita tanya dulu yang menanam dulu buah kurmanya seperti apa, bijinya seperti apa, dan kategorinya rasanya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa menarikkan kesimpulan bahwa bibit kurmanya adalah jenis ini. Dan apabila si penanya tidak tahu, oh ini kurmanya saya lupa nanamnya, kita nemukan di jalan, oh ini kita nggak tahu gimana asal usul awal buah kurmanya ya, kita kasih nama jenis kurmanya nonim aja atau KLI, kurma liar Indonesia. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini bermanfaat. Apabila banyak manfaatnya semuanya dari Allah, apabila ada salah dari saya sendiri, semoga bermanfaat. Semangat pagi, salam Amadas Faram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.